kuliah terberat di arsitek atau semuanya berat? Enggak sih, kalau orang dipaksa nggak akan bisa apa-apa yang kayak gitu. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Rifa Alia dan selamat mendengarkan konten ini. Semoga bisa bermanfaat. Saya dipanggil kalau di panggilan sehari-hari Mancu, tapi panggilan formalnya Martina. Jadi kalau memperkenalkan ke orang-orang, siapa namanya Mbak Martina gitu. Kayaknya nama Mancu itu kayak ini ya, punya arti. Aduh, itu berapa ribu orang ya yang nanya ya. Gitu. Kayak pertanyaan yang sangat sering. Kalau mau aku bikin buku, nanti bikin episode baru ya. Iya. Kalau nggak salah Mancu itu ini dinasti ya kan? Ya benar. Dinasti di Cina. Ya mungkin singkatnya dari ayah aku tuh suka sejarah baca doang. Nah di situ nemu yang namanya dinasti Manchuria di Tiongkok. Salah hubungannya itu dulu SD ada tuh pelajarannya yang hubungin fansnya Manchester United ya. Manchester United. Iya. Bisa juga ya. Anak army ya gitu. Tapi enggak ya, kamu yang Barca? Ya enggak juga. Aku Liverpool. Kayaknya semuanya deh. Tapi kalau kayak ayah, kayak emas tuh wah. Pasti ya. Mesti kalau biasanya laki-laki itu kalau enggak bola itu udah kayak hal yang wajib gitu loh bola itu. Kuliahnya di mana nih? UTY, terus Universitas Teknologi Jogja. Pada tahu kan? Tahu dong. Itu kampus yang sangat terkenal ya kan? Iya. Jurusan apa nih? Jurusan saat ini alhamdulillah masih bertahan di arsitektur. Alhamdulillah ya bertahan ya. Ada kata-kata bertahan. Bertahan hampir roboh. Hampir roboh berarti berat banget ya. Ya kalau nggak siap mental ya bisa dibilang berat, tapi kalau kita hadapinya dengan positif mungkin lama kelamaan jadi malah suka gitu. Dinikmatin soalnya bener nggak sih kata orang kalau arsitek itu harus pintar gambar? Enggak. Enggak. Aku dulu bener-bener modal dari nol. Bener-bener nol itu ya nggak tahu apa-apa. Aku takut gimana kalau ntar aku nggak bisa apa-apa, aku harus ngapain. Sekarang juga ya maksudnya standar SMK sama lulusan SMA itu malah kedepannya itu ya kita berbarengan, jadi ada sama ya, maksudnya nggak jomplang tapi juga dia punya karakter dan kelebihan masing-masing. Dia misalnya kayak gimana tuh? Misal di bagian SMK dia ntar lebih seneng ke gambar teknis, secara teknis, tapi di sisi lain yang anak SMK itu lebih ke idenya, jadi perencanaan awalnya. SMK atau SMA? Konsepnya itu yang SMA. SMA ya benar. SMA konsep ya. Ya konsep. Kalau SMK-nya lebih ke detail gambar engineeringnya. Mungkin itu sih sekilas. Tapi juga bisa kebalikannya juga bisa. Tergantung orangnya juga. Ya, soalnya kayak pikiran kalau anak asing itu mesti yang masuk sana tuh udah pada ahli semua. Ya gitu. Benar. Tapi jadi banyak ya temanmu yang udah lancar. Maksudnya udah expert gitu di bidangnya. Ya itu expertnya itu masing-masing, jadi nggak harus semuanya diekspertin, nggak bisa. Nggak harus semuanya itu bisa gambar ya. Konsep juga penting. Bener itu. Makanya kalau ntar kita terjun ke dunia lapangan itu nggak bisa kita kerja sendiri. Jadi ada yang bidang ahlinya ini ya dia job desknya dia itu. Bidang ini job desknya dia ini, ya udah berarti sesuai berarti kayak kolaborasi. Nah gitu. Benar. Sekarang tuh eranya kolaborasi emang. Ya jadi kalau orang yang pertama kali berarti bisa gambar ya dari awal itu benar-benar sama sekali. Soalnya gambar itu adalah nomor sekian dari arsitek, maksudnya tuh cuma media komunikasi doang, bukan patokan kalau dia bukan patokan utama. Bahkan banyak yang arsitek dia nggak bisa gambar, cuman dia bisa idenya tuh bagus, jadi cuma kasar-kasar doang. Berarti kalau di arsitek itu ada pembagian atau penjurusan ya itu kalau itu penjurusan itu ntar lebih ke profesi, jadi setelah lulus nanti ada profesi itu berarti dia nanti lanjut profesi juga. Nah, insya Allah ya. Jadi dia fokusnya ke apa, mungkin ke tata kota atau desain ke bangunan atau desain ke jalan-jalan gitu. Berarti landscape kan macam-macam. Kalau landscape itu apa tuh? Landscape tuh lebih ke pertamanan, kayak penataan. Taman kota, penataan kota kayak gitu biasanya landscape, anak landscape.
Kalau yang jadi kalau bedanya anak arsitek sama teknik sipil itu apa tuh? Oh, kalau anak arsitek itu Lebih ke lebih konsep. ke konsep dan perencanaannya. Kalau teknik sipil itu lebih ke perancangan, perhitungan bangunannya, kebutuhannya, materialnya, Material lebih detailnya, dalam ya. lebih dalam, lebih ke kalau semisal roti itu. Roti ya kita cuma mungkin Kamu mau buat roti apa? buat roti apa. Nah, nanti secara materialnya ukurannya segini, Anak berapa teknik kilo, itu anak sipil. Kalau yang kan kalau dulu tuh kayak gelar itu kan ada yang insinyur itu, kalau arsitek sekarang dulu enggak ya? dulu ada sih, masih tahun berapa gitu masih ada dosenku insinyur. Lambat laun tuh jadi ST, ST, MT kayak gitu. Tapi sekarang tuh jadi kayak SARS. Jadi kita beda tuh sendiri ya? ya setelah ada undang-undang sendiri, undang-undang tentang arsitek itu jadi kayak berdiri sendiri. Kalau dulu kan ikut teknik sipil, jadi sekarang dia berdiri sendiri jadi SARS. Berarti sarjana arsitek. Kamu pernah magang cuy atau belum? Kalau di UTY magang sih nggak wajib sih, cuma nanti kita ya harus Dianjurkan tetap ya? dianjurkan magang. Biasanya di mana tuh? Kalau di banyak sih, kalau di Jogja tuh ada beberapa tawaran kayak misal pengolahan bambu. Jadi bangunan yang bermaterial bambu, dari dia biar awet, biar nggak di ini rayap itu mahal gimana kayaknya ya nggak sih Ya. bangunan nggak semahal bangunan yang kayak gazebo gitu bukan? ya ada sih yang udah dibikin rumah, dan itu biasanya juga ada yang lebih tahan lama daripada yang bangunan ini, dan itu lebih murah pembiayaannya, Ramah lingkungan. ramah lingkungan, terus nggak panas, tapi ya tetap ada plus minusnya gitu. Tahan gempa ya. Rumah-rumah zaman dulu Oh juga. ya. Tapi Dan kayaknya itu biasanya lebih estetis dan lebih apa ya, lebih fungsionalnya tuh, lebih jangka panjangnya tuh nggak membosankan. Kalau orang-orang suka yang tropis. Oh, itu namanya tropis. Iya. Nah, kalau kayak berarti kamu kayak membahas bangunan jenis bangunan minimalis gitu enggak? Ya. Rumah-rumah yang minimalis. Minimalis tuh biasanya perumahan, area perumahan gitu. Kayak gitu. Kayaknya anak-anak milenial suka yang rumah-rumah minimalis ya. Nah, itu lebih sekarang tuh zamannya minimalis modern. Iya, benar. Minimalis modern. Apalagi sekarang ada gaya hidup minimalis kalau itu kayak idaman. Kayak apa itu? Jadi kalau yang tahu gaya hidup minimalis itu kayak jadi dia dari barang-barang misalnya. Jadi dia cuma memanfaatkan barang-barang yang dia pakai. Kalau barang itu di rumah itu nggak kepake, buang. Terus ya kayak gaya hidupnya kayak ibaratnya sederhana gitu, maksudnya. Jadi itu yang namanya minimalis. Jadi kayak nggak berlebihan, cuma secukupnya aja. Iya. Kayak rumah. Berarti ya udah, ada yang budget segitu nggak usah dipaksain. Itu kayak gaya hidup sampai mungkin ya benar. Banyak sih, temen aku baru. Nah biasanya tuh kan kayak kalau orang sebelum bikin rumah tuh pasti harus ada gambaran gitu dulu ya. Itu kerjanya arsitek. Nah itu biasanya konsultan, kita lebih ke konsultan. Ya konsultasi dulu gimana, terus pengennya rumah yang seperti apa, terus mungkin bisa ke, mungkin kalau budget segini contoh referensinya rumah yang kayak apa gitu, mungkin bisa ke konsultan. Nah itu juga bisa arsitek itu terjun ke situ. Jadi arsitek itu nggak harus melulu ke dia harus bangun, dia harus rencana. Mungkin dia tuh bisa ke bagian, ada loh yang arsitek dia terjunnya di bank, tapi bukan di bagian yang benar-benar dia harus teller apa gitu, bukan. Kayak dia ngerjain penataan rumahnya di bank, itu kan kerjanya arsitek. Berarti di instansi tertentu tuh ada ya? Ya kurang lebih ada. Tahu. Terus kayak engineering bagian permesinan itu biasanya kalau arsitek bisa itu. Kalau walaupun dia harusnya kan anak sipil juga lebih expert, cuma arsitek juga bisa karena ya kita mempelajari di situ. Ada mata kuliahnya. Ada mata kuliah. Mata kuliah terberat di arsitek atau semuanya berat? Enggak sih, kalau ada salah satu mata kuliah, tapi ya itu wajib, tapi juga menurut kita berat tapi menyenangkan. Apa tuh? Ya itu namanya studio arsitek. Jadi ada studio, dari studio 1 kan ada 8 semester tuh. Dari studio 1 sampai studio 7, yang 8 itu TA. Nah, TA-nya juga setiap semester ada studio. Ada studio 1 itu mungkin bikin bentukan dulu, terserah kasar. Ntar
dikenalin bentukan yang stupa, namanya Sikatan Stupa ya, studio perancangan arsitektur. Stupa 2 ntar mungkin rumah kecil, rumah ya sederhana gitu, atau enggak pos gitu aja, kayak gitu. Terus ntar studio 3 bikin mulai agak, bukan, studio 3 tuh agak berat, jadi kayak misal bangunan publik kayak museum atau itu dalam bentuk puskesmas gitu, gambar sketsa ya atau macam-macam. Udah biasanya kalau maket ya itu ending maket tuh, dari sketsa, terus habis itu kayak bentukan, terus gambar kerja, nah ntar endingnya maket. Nah setelah studio 3 biasanya pengenalan ke dalam digital tuh mulai studio 4. Jadi udah mulai pakai bukan freehand lagi, pakai aplikasi. Bukan. Itu susah nggak? Nah itu biasanya kalau kita kan masih awam tuh, itu lama itu lebih susah ya biasanya. Bener nggak sih kuliah arsitek tuh termasuk kuliah yang mahal? Ya enggak sih, ya tergantung, mungkin salah satu dari sekian nomor. Termasuk kayak dokter, ya itu. Maksudnya kayak praktek-prakteknya gitu Ya, maksudnya kayak lebih ke tugas sih, kayak market itu biasanya lumayan. Biasanya budget terbesar di dunia arsitek. Oh iya, biasanya berapa tuh? Tinggal apa proyeknya dulu. Biasanya yang kamu paling mahal? Stupa. Itu biasanya per kelompok atau individu? Biasanya TA ini kayaknya ada bayangan udah sampai, mungkin marketnya itu bisa sampai habis 5 market doang gitu. 5 juta? Oh my god. Itu ya itu. Individu. Oh, itu ya kurang lebih sih segitu. Itu belum yang bundle, belum yang lain-lain yang belum print yang lain-lain. Tapi katanya karena ada kayak gini, ada kondisi yang pandemi ini bisa diganti, jadi kita kayak senang banget diganti. Alhamdulillah ya semoga gitu. Jadi semoga kayak jadi 5 juta itu bisa lumayan buat yang lain ya. Iya. Investasi lain. Bener. Jadi kayak beli ya Allah semoga lagi murah nih. Iya kayaknya semuanya murah deh, kayak saham jatuh semua mesti. Iya. Dan kasihan loh, tapi, ya Allah sampai nangis orang yang ini tuh. Oh iya. Yang punya perusahaan karena juga kan bertanggung jawab sama bukan satu nyawa doang yang banyak orang karyawan. Merosot semua. Dan sekarang kayak perekonomian, kayak kita diingatkan dengan krisis moneter ketika aku lahir. Aku tapi cuma dapat cerita aja. Kamu gimana krisis moneter? Krisis moneter tuh. Itu sampai kerusuhan loh kalau pas yang aku katanya. Ya, jadi maksudnya kita kayak gini. Kayak kita tuh kayak masih diceritain gitu. Tapi bersyukurnya tuh kalau zaman dulu tuh kita belum benar-benar ngerasain yang namanya apa ya, belum tahu yang namanya gadget, belum tahu yang masih kayak benar-benar anak murni didikan dari orang tua gitu. Jadi kayak bersyukurnya kita nggak terpapar gadget di usia dini ya. Bener. Sekarang kan mungkin kecil-kecil udah gadget sehingga mungkin mau kumpul sama ini main dulu mungkin dulu. Nanti kalau punya anak jangan dikasih gadget ya harusnya. Dan kalau bisa jangan dikasih nonton TV dulu. Nah itu. Oke, lanjut balik lagi. Nah, kenapa kamu memilih jurusan arsitek? Wah. Kayaknya kan mungkin kalau cewek di jurusan arsitek kan enggak lebih banyak daripada yang kayak sipil, apalagi yang elektro gitu hampir nggak ada. Jarang ya. Tapi ada 1-2. Tapi kalau arsitek masih banyak. Kalau yang cewek masih banyak. Awalnya kamu itu jadi jurusan satu-satunya atau enggak, ada yang lain? Tapi mungkin geleng-geleng juga sih. Maksudnya aku nggak ada yang daftar kayak yang cewek-cewek kayak gerli-gerli, cimi-cimi gitu. Jurusan yang anak cewek tahu? Aduh, yang nggak sebut lah, ntar masak gitu ya. Dulu pernah aku ada keinginan masak, cuma kok masak mah harus kewajiban benar-benar cewek harus bisa gitu. Kita nggak bisa maksudnya harus kayak bisa odot-odot. Tapi nggak apa-apa kok yang jurusan masak nggak salah. Ya nggak salah segala jurusan tuh nggak salah, nggak ada yang salah. Ya berawal dari apa ya, dulu tuh lulusan SMA itu kita berbondong-bondong milih apa ya terus nyari prospek ya, mungkin pandangan perspektif aku, prospek yang mungkin di situ bukan emansipasi wanita tuh jarang gitu loh.
maksudnya jarang tuh, mungkin pandangan orang cewek nggak harus ke yang selalu cewek banget gitu. Kamu ingin mendobrak itu ya? Ya, salah satunya itu. Terus yang kedua, basicnya bapakku tuh kan orang lapangan. Nah mungkin ada dorongan, jadi pengen juga ya dorongan, terus dikasih gambaran kalau di lapangan tuh kayak gini mungkin dunia kerjanya kayak gini. Pak adekku juga, adekku anak sipil ya, anak sipil, orang sipil. Masku ponakan orang sipil, jadi kayak dikasih pandangan lingkungannya kayak gitu. Masku kandung itu anak teknik otomotif, itu cowok banget. Ya, cowok banget kan. Omku itu jadi anak sipil juga, sekarang dia di lupa di salah satu Jakarta, lupa aku namanya. BUMN atau swasta? Ya itu punya BUMN yang bikin kampus UMN, kalau tahu UMN itu bagus banget kampusnya itu. Itu salah satunya, mungkin dari lingkungan itu membentuk persepsi. Iya, membentuk persepsi. Terus lumayannya bilang ke orang tua aku pengen arsitek gitu. Enggak, disuruh pilihan. Kan ada beberapa pilihan. Ada dulu aku daftar tambang. Oh, di Cepu tuh kan ada pertambangan itu loh, ya kan minyak tuh, pengolahan pertambangan minyak itu. Terus di UNS itu juga ada pertambangan sipil sama arsitek. Aku milih itu. Tapi aku ternyata nggak diterima kan. Tapi kalau semisal diterima itu jauh berkali-kali lipat mahal daripada di Jogja. Ya kalau Surabaya itu mahal banget. Itu kalau yang di Cepu tuh kayak swasta gitu ya? Gimana? Yang di Cepu yang kamu bilang itu negeri punyanya pemerintah itu. Tapi Pertamina bukan? Mana? Blora Cepu tuh nggak tahu, kayaknya masih berhubungan sama Pertamina. Kan tapi Jogja juga ada pertambangan PN. Oh ada? Ada. Tapi kalau di situ di Cepu itu udah terjamin kerja. Jadi kayak karena kan sana ada Pertaminanya itu ya mungkin ya. Tapi ya ini kalau di situ kayak kita di karantina gitu. Ya, kayak sekarang karantina. Maksudnya kayak di sekolah ada bimbingan kayak boarding gitu ya. Itu jadi mungkin nggak bebas. Kalau misal ngaji gitu harus izinnya paling sulit gitu. Ya itu. Tapi setelah ya syukurnya setelah di sini itu malah kayak banyak hikmahnya gitu. Mungkin kalau semisal aku di Cepu di sana nggak tahu, maksudnya nggak pahamnya nggak sepaham di kayak gini. Terus orang tua setuju aja atau menerima aja, atau kalau apa kamu ambil arsitek waktu itu? Ya setuju, malah sangat mendukung. Kalau aku dulu kayak pilih ya guru apa gitu, kok guru kayak gitu. Ya Allah, bukan menyalahkan ya, perspektif orang tua kan beda-beda. Sekarang guru tuh banyak banget gitu loh, yang ini kayak gitu. Urusan pendidikan juga banyak banget. Jadi kalau buat yang lagi nyari kuliah tuh jurusan gue tuh gak cuma itu aja, ya banyak. Jadi kalian harus explore. Jadi kayak jurusan yang peminatnya itu sedikit, tapi di dunia kerjanya nanti itu banyak yang bisa ditempuh gitu loh. Maksudnya kita bisa masuk mana aja, bisa bikin peluang juga gitu. Jadi nggak stuck di satu tempat mungkin, tapi ya nggak menyudutkan salah satu jurusan yang lain. Sekarang jurusan pendidikan kalian luar biasa. Tetap mereka adalah salah satu garda terdepan pendidikan. Di bidang pendidikan. Terus kamu cita-citanya, maksudnya setelah lulus pengennya ikut kerja atau buka usaha? Ya mungkin yang namanya fresh graduation itu masih ikut orang ya, masih tetap ikut senior, tapi biasanya kalau pengalaman kakak tingkat tuh bisa mereka kayak merintisnya itu ya ngambil proyek, cuma yang nggak proyek besar, nggak proyek pemerintah, soalnya kan itu udah harus bersertifikasi arsitek, berlisensi kan gitu ya. Kalau sedangkan fresh graduation tuh harus yang ya kayak rumah kecil sederhana. Tapi itu pun udah uangnya udah gede kan? Ya lumayan sih alhamdulillah. Nggak enaknya kuliah arsitek apa? Wah iya, itu mungkin waktu istirahat kurang ya, mungkin bukan kurang sehat ya, apa ya, mata yang tadinya sehat pasti jadi nggak sehat.
tiap hari memantau tiap laptop. hari, dan itu sangat lelah dan itu harus dipaksa. Mau nggak mau ya harus. Terus lagi waktu tidurnya itu kurang jelas. Terus ya pandai-pandai memanage waktu aja. Manajemen waktu penting banget ya. Terus ya mungkin kalau semasa kuliah itu kayak dana itu ya maksudnya bukan yang hal yang harus dipojokkan, maksudnya segi kita perjuangin untuk mendanai demi makan biasa demi untuk tugas-tugas yang luar biasa. Paham ya? Iya. Berarti mengutamakan tugas selesai daripada makan enak. Ya, gitu loh. Makan biasa demi tugas-tugas yang luar biasa. Jadi kayak slogan anak arsitek. Iya. Kayak gitu. Jadi tapi setelah karya jadi itu kita senang, bangga ya. Jadi kayak wah, ya Allah aku bisa sampai ke titik ini gitu. Ada kebanggaan, kepuasan. Nah, itu. Jadi kayak kalau arsitek itu jarang nongkrong. Waduh, jarang gitu. Paling nongkrong pun juga berfaedah mungkin ya. Bawa laptop, bawa ini gitu. Kan kayak kalaupun nggak bawa laptop mungkin bawa coret-coretan buat nanti diaplikasikan ke tugas-tugas. Jangan sampai terbuang waktunya sia-sia ya. Iya. Tapi kalaupun ada libur 1 hari aja itu rebahan itu ya Allah syukur banget ya. Syukur banget. Kan kayak sekarang online semua online. Nah, semua. Ini bukan atau ini istidraj. Ya termasuk antara rezeki dan nikmat dan ya Allah. Bener ya. Jadi kayak memang ya ada salah satu nikmat, kalau nggak kayak gini kita nggak istirahat gitu loh. Terus pembimbing tuh jadi kayak nggak sejahat kalau hari-hari biasa karena luluh hatinya. Iya. Terus mungkin salah satu mungkin ada wacana makin dihilangkan gitu kan. Nggak tahu nih kira-kira karena adanya pandemi. Kalau aku sih kayaknya tetap, soalnya udah hampir selesai kan. Maksudnya udah ya sejauh ini ya 3/4 tuh 3-nya udah selesai, tinggal 4 jalan kan. Tinggal 4 jalan tuh. Kalau nggak terakhir ya finishnya. Gitu. Kalau nggak ini kan nanggung gitu maksudnya. Mungkin beberapa dikurangin bentuknya. Terus kalau yang jadi quotes atau nasihat untuk kamu sampai kamu bisa bertahan di sampai semester 8. Oh iya. Banyak sih yang dari dulu tuh mungkin dari beberapa ratus setengahnya keluar. Nah jadi mereka tuh kayak masih memikirkan ketakutan. Bukan karena mungkin kalau karena kondisi beda lagi ya, karena semua itu kan pilihan. Kalau karena ada mampu cuma dia takut dan merasa dia nggak mampu. Nah itu yang sebenarnya, soalnya aku juga mengalami, aku dulu mau pindah jurusan kan karena ngerasa salah jurusan. berat banget soalnya. Tapi itu di semester pertama karena kita kayak masih awal dan masih perkenalan, nggak kenal kayaknya wajar sih salah jurusan semester awal. Iya. Cuma kalau dikuat-kuatin kayak dipaksa, kita dipaksa diri kita buat ya kita harus senang. Kalau nggak senang kita nggak akan bisa gitu. Berarti ada di satu titik dimana ketika kita kita meragukan kemampuan kita gitu ya. Iya, satu titik dimana kita melawan. Iya, harus melawan dan harus memaksa. Kalau orang dipaksa nggak akan bisa apa-apa ya kayak gitu. Karena kan kita kayak merasa minder gitu. Ya, ada alarm kunci gerbang. Siap. Oke. Semoga bisa bermanfaat. Amin. Semoga semuanya semangat sampai selesai, sampai suksesan di titik yang dituju. Semoga semuanya lancar dan virus ini segera hilang ya. Amin. Dari dunia kesehatan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.